Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Tiara Zalfa dari Pasca Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan PLKS kelas 1B. Baik, di sini saya ingin menyampaikan video pembelajaran tentang sistematika penulisan tesis dan disertasi. Bagaimana sih sistematika penulisan tesis dan disertasi di UIN STS Jambi ini? Mungkin ada yang mengetahui dan masih ada juga yang belum mengetahui tentang hal itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan tesis dan disertasi di UIN STS Jambi. Sistematika penulisan tesis dan disertasi di UIN STS Jambi itu yaitu isi tesis dan disertasi pada setiap kelompok terdiri atas 3 bagian. Apa aja sih bagiannya? Yang pertama itu ada bagian awal, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian akhir. Di sini bagian awalnya yaitu terdiri atas halaman judul, nota dinas, surat pernyataan orisinalitas, terus ada pengesahan, terus ada moto, persembahan, abstrak, terus ada abstrak dalam bahasa Inggris, terus ada lagi kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan ada daftar gambar jika ada. Terus pada bagian isi itu terdiri atas terpisah, dan bagian akhir itu terdiri atas daftar pustaka, lampiran, dan kurikulum pitai. Bagian awal dan bagian akhir ini pada setiap kelompok ini sama. Baik, langsung saja kita memasuki sedikit pembahasan tentang sistematika penulisan kuantitatif komparatif pada disertasi atau tesis di UIN STS Jambi. Bagaimana sih sistematika penulisannya? Di sini sistematika laporan kuantitatif komparatif ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir juga. Yang pertama sistematikanya, bagian awal tesis. Pertama itu sistematikanya, bagian awal tesis atau disertasi kuantitatif komparatif yaitu berisi tentang hal-hal yang berikut, yaitu yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada lembaran logo, yang ketiga itu ada halaman persetujuan, yang keempat ada halaman nota dinas, yang kelima ada halaman pengesahan, yang keenam ada halaman pernyataan orisinalitas tesis atau disertasi, itu yang ketujuh ada halaman moto, yang kedelapan itu ada halaman persembahan, yang kesembilan itu ada halaman abstrak, yang kesepuluh ada halaman abstrak yang menggunakan bahasa Inggris. Itu yang ke-11 ada halaman kata pengantar, yang ke-12 ada daftar isi, yang ke-13 daftar tabel, yang ke-14 ada daftar gambar, dan yang ke-15 ada daftar lampiran, dan yang terakhir itu ada transliterasi. Lalu memasuki halaman isi kuantitatif komparatif, yaitu pada bagian awal itu bab 1 pendahuluan itu yang terdiri atas yang pertama latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan kegunaan penelitian. Pada bagian bab 2 ada landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, terus ada lagi pada bagian bab 2
yaitu landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, penelitian, dan penelitian yang relevan. Yaitu yang pertama ada deskripsi teori, konstruksi, dan indikator masing-masing variabel. Yang kedua yaitu ada kerangka berpikir, yang ketiga hipotesis penelitian, dan yang keempat yaitu penelitian yang relevan. Pada bab 3, metodologi penelitian, yaitu membahas tentang pendekatan penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dan yang keempat, ada jenis dan sumber data. Dan yang kelima, ada teknik dan analisis data. Yang ketujuh itu ada hipotesis statistik. Yang kedelapan yaitu rencana, pelaksana, dan waktu penelitian. Yang kesembilan yaitu pengembangan instrumen. Lanjut kita memasuki bab keempat, itu deskripsi lokasi, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu membahas tentang deskripsi lokasi penelitian. Yang kedua itu membahas tentang hasil penelitian. Yang ketiga pembahasan hasil penelitian. Terus memasuki bab terakhir, bab penutup, itu membahas tentang yang pertama kesimpulan dari seluruh tesis atau disertasi kita. Yang kedua itu ada implikasi. Yang ketiga keterbatasan penelitian. Yang keempat yaitu ada saran. Terus pada bagian akhir tesis dan disertasi hasil penelitian kuantitatif komparatif, yaitu berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan kurikulum PITAI. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.